Teman-teman, di hadapan saya ada buku berjudul Api Penyucian, berdasarkan riwayat hidup dan kesaksian para kudus yang ditulis oleh Pastor FX Scope SG dan diterbitkan oleh Marian Center Indonesia. Saya pikir menarik untuk mengetahui apa isi dari buku ini. Bagaimana dijelaskan bahwa ada 3 tujuan dari penerbitan buku ini. Dan saya yakin buku ini menarik, khususnya bagi kita yang Katolik, bahwa kita percaya adanya purgatorium, yaitu saat dimana kita harus menjalani pemurnian diri, bila memang kita layak menghuni kerajaan surga. Penglihatan ini terjadi pada tahun 1607, beberapa waktu sebelum hamba Allah Magdalena de Pazzi meninggal dunia. Pada waktu itu ia sedang berada dalam taman biara bersama dengan beberapa suster lainnya. Tiba-tiba ia terserap dalam ekstase dan menyaksikan api penyucian terpampang di hadapannya. Pada waktu itu juga, seperti ia beritahukan kemudian, suatu suara mengundang dia untuk mengunjungi semua penjara keadilan ilahi dan untuk melihat betapa jiwa-jiwa yang ditahan di sana sungguh layak mendapatkan belas kasih. Magdalena melaksanakan perjalanan yang menyakitkan. Ia tidak turun ke tempat-tempat di mana ada jiwa-jiwa yang dipenjara. Magdalena tidak turun ke tempat-tempat itu karena ia dipaksa untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi ketika baru berjalan beberapa langkah, ia berhenti dan menyaksikan sebuah kengerian yang luar biasa. Ia lalu berkata, "Di tempat yang gelap itu juga ada biarawan-biarawati. Ya ampun, betapa mereka disiksa. Aduh Tuhan." Ia tidak menjelaskan seperti apa penderitaan mereka, tetapi kengerian yang ia ungkapkan dalam kontemplasi itu membuat ia terus merintih pada setiap langkah. Beranjak dari sana, ia masuk ke tempat-tempat yang tidak begitu gelap. Itulah tempat untuk jiwa-jiwa sederhana dan untuk anak-anak yang memang banyak kesalahannya, tetapi dihukum sangat ringan karena semua kesalahan itu terjadi oleh ketidaktahuan mereka. Ia melihat siksaan-siksaan yang mereka tanggung jauh lebih ringan dibanding siksaan yang diderita oleh jiwa-jiwa lain. Di sana hanya ada es dan api. Ia memperhatikan bahwa jiwa-jiwa ini mempunyai malaikat pelindung yang mendampingi mereka, yang meneguhkan jiwa-jiwa ini, terutama dengan kehadiran mereka. Tetapi ia melihat juga setan-setan yang wujudnya mengerikan dan terus meningkatkan siksaan mereka. Maju sedikit lagi, ia melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa yang memar-memar dan dihimpit dengan tindihan yang amat berat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak selalu sabar dan tidak taat sepanjang hidupnya. Sementara mengamati mereka, raut wajah Magdalena, keluh kesahnya dan seluruh sikap tubuhnya menunjukkan rasa iba dan ketakutan. Tidak lama kemudian ia menaikkan suatu seruan yang menakutkan. Ia menyaksikan tempat jiwa-jiwa yang penuh tipu daya yang sekarang serba terbuka di hadapannya. Setelah mengamatinya dengan sungguh-sungguh, ia berteriak keras. Para pembohong dikumpulkan dalam satu tempat yang berdampingan dengan neraka, dan penderitaan mereka sangatlah berat.
Kemudian ia melangkah lagi dan memasuki penjara yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang telah berdosa akibat kelemahannya. Dan terdengarlah ia berteriak, "Aduh, aku pikir aku akan mendapati kalian di antara mereka yang berdosa karena ketidakpedulian. Tetapi ternyata aku salah. Kalian dipanggang dengan api yang semakin membara." Kemudian ia melihat jiwa-jiwa yang terlalu melekat pada harta dunia ini dan telah berdosa karena ketamakan. Betapa kebutaan dengan rakus telah melahap jiwa yang harus binasa. Orang-orang yang dulu tidak terpuaskan oleh kekayaan, saat ini di tempat ini disiksa tanpa batas. Dari sana, ia melangkah ke tempat di mana dipenjarakan jiwa-jiwa yang dulu dicemarkan oleh ketidakmurnian. Ia melihat mereka berada di ruangan-ruangan yang begitu kotor dan penuh sampah, sehingga pemandangan itu menimbulkan rasa muak. Dengan cepat ia memalingkan mukanya dari pemandangan yang menyedihkan itu, menyaksikan jiwa yang ambisius dan congkak. Kemudian kepadanya ditunjukkan jiwa-jiwa yang telah bersalah karena tidak tahu terima kasih kepada Allah. Mereka kini menjadi mangsa siksaan yang tak terperikan dan ditenggelamkan dalam suatu danau timah cair, karena dengan sikap tak tahu terima kasihnya, mereka telah mengeringkan sumber kesalehan dalam diri mereka. Akhirnya, di ruangan terakhir, kepadanya ditunjukkan bahwa jiwa-jiwa yang tidak melakukan suatu kejahatan berarti, tetapi karena kurang waspada, mereka telah melakukan segala macam kesalahan kecil. Ia memperhatikan bahwa jiwa-jiwa ini harus menjalani pemurnian ringan terhadap segala kesalahan dalam tingkat yang sedang, sebab kesalahan-kesalahan itu hanya kadang-kadang mereka lakukan. Karena itu, siksaan mereka lebih ringan daripada siksaan yang harus ditanggung oleh mereka yang sudah terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan. Sesudah penglihatan terakhir ini, Santa Magdalena meninggalkan taman, memohon kepada Allah untuk tidak pernah lagi membuatnya menyaksikan pemandangan yang begitu menebarkan hati. Ia merasakan bahwa ia tidak mempunyai kekuatan untuk menanggungnya. Sementara itu, ekstasinya masih terus berlanjut, dan dalam percakapan dengan Yesus, ia berkata, "Katakan kepadaku, Tuhan, apa rencanamu dengan membeberkan kepadaku penjara-penjara yang mengerikan itu? Aku sungguh tidak mengerti, apalagi memahaminya. Tapi sekarang aku tahu, Engkau ingin memberikan kepadaku pengetahuan tentang kekudusan-Mu yang tak berbatas, dan mau membuat aku makin hari makin membenci dosa yang paling kecil sekalipun, yang dalam pandangan-Mu sedemikian buruk." Inilah penglihatan yang dialami oleh Magdalena de Pazzi pada tahun 1607, yang mana kemudian dia menceritakan kepada Pater Cepari, dan Pater Cepari lalu menuliskannya, memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai api penyucian. Pada kisah lanjutan tentang tempat api penyucian, kita akan mendengar kesaksian dari Santa Litwina dari Schiedam di halaman 58 dan 59 dari buku Api Penyucian. Terima kasih.